Shalom Bapak Saudara, selamat pagi, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kita di pagi ini. Bulan-bulan ini kita sudah menyambut Natal, bulan kelahiran Yesus Kristus. Kita mau terus mempersiapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita yang kita peringati di bulan ini. Saya persilahkan Bapak Saudara mengambil waktu teduh sejenak. Saya bacakan firman-Nya yang akan menolong kita dalam mengikuti ibadah pagi hari ini. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorak. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan karena begitu besar kasih-Nya telah memberikan anaknya yang tunggal sebagai juru selamat kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Besar kasih Allah bagi kita menyatakan pujian ini. Segenap hati, saya undang bangkit berdiri. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih Allah. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya segenap hati nyatakan pujian ini. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya
sekali lagi nyatakan dengan sungguh. Sembah Kau, sembah Kau, Engkau yang layak untuk Yesus yang layak kita sembah. Kita mau lanjutkan pujian kita, bahwa hanya Yesuslah sumber kekuatan kita, Yesuslah kemenangan kita, tidak ada yang lain. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Allah kita, karena Dialah sumber kemenangan kita. Dengan segenap hati kita mau sembah Allah kita. Sumber kekuatan kita, Dia sumber kemenangan kita. Kita mau sembah Dia untuk selama-lamanya. Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku. Sesuai rencana, dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Biarlah ini pernyataan iman dari hati kita. Dialah sumber kekuatan kita yang selalu ada dalam segenap hidup kita. Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku. Sesuai rencana, dalam kelam tak akan ku ragu, karena Dia bersama kita. Dalam badai tak akan ku goyah, dalam kesesakan Kau peliharaku.
ada Allah lain seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur kekuatan kami daripada-Mu. Keselamatan kami hanya daripada-Mu. Engkaulah juru selamat kami, penguasa atas hidup kami. Terima kasih Yesus untuk kebaikan dan kasih setia-Mu yang terus melimpah bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan bagi kami setiap kami mengalami pergumulan dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama hadir di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Beribadah, mengagungkan Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan, layakkan kami, setiap kami yang hadir, kami yang melayani, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan setiap jemaat-Mu yang hadir, boleh dengan sukacita memuji dan muliakan nama-Mu. Dan Engkau berkenan atas ibadah kami. Ibadah kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang berotoritas penuh. Setiap kuasa dosa, kuasa daging yang mencuri kemuliaan-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus berotoritas penuh dalam ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Sebelum kita lebih lanjut memuji, memuliakan nama Tuhan kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Shalom. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita sudah memasuki di minggu yang kedua di bulan Desember, Bapak Ibu Saudara. Dan kita bersama-sama tentunya dengan penuh sukacita menyambut, memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita boleh bersama-sama membuka hati, menyiapkan diri untuk Bapak Ibu Saudara kita semuanya memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini dalam ibadah kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk kita boleh memuliakan Tuhan. Kita sembah, kita tinggikan, kita agungkan namanya, dan kita membuka hati tentunya untuk firman Tuhan, supaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita semuanya boleh terus dibangun, dikuatkan, dan diteguhkan oleh kebenaran firman-Nya. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan, ada sukacita pagi hari ini. Yang di bawah, di atas, berikan salam, senyum, kanan dan kiri. Kita bersukacita untuk memuji muliakan Allah kita. Kita menyambut Natal ini. Kita memberikan yang terbaik buat Allah kita. Betapa kita naik, hadir di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan muliakan Allah kita. Hati kita penuh ucapan syukur yang kita naikkan kepada Allah. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan penuh pujian, karena Tuhan baik. Sukacita, saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersingkah di hadiratnya,
nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Masuk gerbangnya dengan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur, haleluya, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah kita, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Allah kita baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, Allah kita baik, sungguh baik buat kita. Kita sambut kedatangannya, bahwa kita mau bersuka cita menyambut kehadiran Sang Raja yang kita peringati dalam Natal ini. Hai dunia, kita harus bersuka cita, dari pulau dan benua segenap malaikat memuji, memuliakan Allah, dan kita sembah Allah.
dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Glory, muliakan Tuhan. Glory, muliakan Tuhan. Glory, muliakan Tuhan. Glory, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sambut, kita nyatakan bahwa Allah kita mengasihi kita. Kehadirannya kita sambut, kita persiapkan hati kita di Natal ini. Silakan duduk Bapak Saudara. Tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita. Kita mau siapkan hati kita dengan membaca firman-Nya untuk nanti kita dengar yang akan dikupas lebih lanjut oleh hamba-Nya. Dan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema sikap yang benar menyambut Natal terambil dari Matius 2 ayat 10 hingga 12, Lukas 2 ayat 15-16, dan Lukas 20 ayat 36 sampai 38. Saudari Erlin akan menolong membacakan untuk kita semua. Di dalam Matius 2 ayat 10 sampai yang ke-12, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Di dalam Lukas 2 ayat 15 sampai yang ke-16, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Di dalam Lukas 20 ayat yang ke-36 sampai yang ke-38, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukan dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hamba-Nya. Kita mau siapkan tubuh, jiwa, roh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita datang untuk dibentuk sesuai dengan beran firman-Nya. Dan kita mau bawa diri kita dengan sungguh-sungguh sebagai bejana yang berkenan di hadapan Allah. Aku datang dan ku bersujud di hadapan
hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan suruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Renungkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman. Saya undang bangkit berdiri. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku, suruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Renungkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Renungkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu, ku haus akan sekali lagi nyatakan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa kepada hamba-Nya bersama sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Renungkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Katakan, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan Firman-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa. Pagi hari ini, seperti dalam pujian ini Bapa, kami haus akan firman-Mu. Setelah kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu di pagi hari ini, kami siapkan hati kami siapkan telinga kami, konsentrasi kami untuk kami belajar, kami menerima, merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Karena kami menyadari Tuhan bahwa tanpa firman-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa.
Oleh karena itu Allah Roh Kudus tolong setiap kami, supaya pagi hari ini kami boleh bersama-sama dijamah, disiapkan untuk menerima benih firman Allah. Sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh tertanam di dalam setiap hati kami. Firman-Mu itu bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami, menjadi berkat, mengubah hidup kami, menyempurnakan kami, menguatkan kami, dan kami semakin bertumbuh, kuat dan kokoh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara yang ingin mengacau, pemberitaan firman-Mu kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan Roh Kudus yang sungguh-sungguh berotoritas bekerja di tengah-tengah kami dengan luar biasa. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Gereja kita semakin meriah Bapak Ibu Saudara dengan memasuki bulan Desember, dan kita mengucap syukur. Ya, tentunya terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah bekerja keras menyiapkan rangkaian Natal Bapak Ibu Saudara. Karena hari ini nanti jam 11 anak-anak kita akan merayakan Natal sekolah minggu, dan Sabtu besok kita akan merayakan Natal untuk PBI dan WBI. Ya, jangan lupa nggih Bapak Ibu ke restonya Mas Budi, deket kok ya, hanya kira-kira 200 meter mungkin dari tempat ini. Baik, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beragam sikap atau beragam respon ketika kita bersama-sama menyambut Natal, saudara-saudara. Saya itu sudah beberapa waktu tidak ada pohon Natal di rumah. Kemarin itu saya sama istri, mbok yo tuku raketan cilik, saya bilang gitu saudara. Ya kok ketoke kok samun gitu. Nah kemarin anak saya itu ngerangkai pohon Natal dan beli beberapa pernak-pernik Natal yang sudah sebagian saya pasang Bapak Ibu Saudara di depan, tak kasih lampu karena kemarin anak-anak itu pada ke rumah. Saya senang ketika anak-anak muda mereka boleh sehati bersama-sama. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab, pembacaannya itu di dalam Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayat 15, 16, ayat 20, kemudian ayat yang ke-36 sampai 38. Bisa direvisi ya, supaya tidak tadi saya mungkin salah koma, titik komanya itu yang menyebabkan pembacaannya tadi ke Lukas 20. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius pasal yang kedua, 1 sampai 12 itu, kalau kita memperhatikan bersama-sama, di sana ada Raja Herodes, di sana ada para imam, di sana ada ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang dengan mata kepala mengerti, memahami tentang lahirnya Mesias, khususnya para imam, Bapak Ibu Saudara, ahli-ahli Taurat. Nah kita mau melihat, saudara-saudara, pada pagi hari ini, dari beberapa tokoh ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, tentunya kita melihat dari sikap mereka yang benar, ya Bapak Ibu Saudara, dari teladan hidup mereka. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Raja Herodes, kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang kedua, mari kita akan lihat bersama-sama. Bisa di next ya untuk pendahuluannya. Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama pada pagi hari ini bagaimana responnya Raja Herodes, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Injil Matius pasal 2 ayatnya yang ketiga, di sana disampaikan demikian. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, tentang apa? Tentang lahirnya Yesus, lahirnya juru selamat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Herodes? Ya, Herodes itu terkejut serta ia beserta seluruh Yerusalem. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bersama-sama apa yang dilakukan oleh seorang Herodes itu, bukannya menerima dengan baik. Kalau saudara lihat bersama-sama,
Herodes itu melakukan pembunuhan besar-besaran bagi anak-anak yang ada di Yerusalem, saudara, sehingga terjadi ratap tangis. Itu dilatar belakangi oleh apa? Itu dilatar belakangi oleh ketakutan, ya, merasa tersaingi. Saudara, orang yang merasa ketakutan, yang merasa tersaingi, biasanya melakukan hal-hal yang negatif, melakukan hal-hal pembelaan diri, bukan pembelaan diri secara positif, tetapi biasanya secara negatif, ya, secara membabi buta. Nah, kalau kita lihat bersama-sama, saudara, bagaimana Raja Herodes ini tersinggung, marah, ya. Kalau kita lihat bagaimana dia memerintahkan untuk orang-orang Majus menyelidiki tentang Mesias, tentang Yesus, tetapi bukan untuk menyembah, walaupun di situ dikatakan, aku juga ingin menyembah dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, rupa-rupanya dia punya tujuan lain, ya. Dilatar belakangi oleh sikap hati yang salah, sikap hati yang dipenuhi dengan ketakutan, dengan iri hati, saudara, sehingga tindakannya adalah tindakan yang salah pula. Kalau kita melihat bagaimana seorang Herodes itu bersikap menolak, bagaimana Herodes itu tersinggung, marah, kemudian menyelidiki, bukan dengan maksud, saudara, untuk hal yang positif, tetapi untuk hal yang negatif, ya. Saya menulisnya di situ, menyelidiki untuk memusuhi, ya. Kemudian tidak tulus tentunya dari motivasi yang ada di dalam kehidupannya. Punya siasat licik Bapak Ibu Saudara untuk membunuh. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-16 dari Injil Matius pasal yang kedua, di sana dikatakan demikian, ya, pembunuhan anak-anak di Bethlehem ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus. Karena orang-orang Majus kemudian tidak datang kembali kepada Herodes, tetapi pergi ke negerinya melalui jalan lain. Apa yang dilakukan? Ia sangat marah, lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Ayat 17, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara dari Rama, tangis dan ratap yang amat pedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini hal yang buruk yang dilakukan oleh seorang Raja Herodes. Yang berikutnya, kalau kita melihat bersama-sama bagaimana sikap masa bodoh, acuh tak acuh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat ahli-ahli Taurat, para imam adalah orang-orang yang paham tentang firman Allah, yang mengerti tentang firman Allah. Mari kita akan lihat bersama-sama. Bapak Ibu Saudara bisa membukanya, saudara-saudara, masih di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayatnya yang kelima, dikatakan demikian, maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi, ya, kitab nabi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ahli Taurat, para imam itu mengerti firman, ya, mengerti tentang Yesus, mengerti nubuatan para nabi, tetapi apa yang dilakukan? Mereka adalah orang-orang yang masa bodoh. Mereka adalah orang-orang yang apatis, saudara-saudara. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau tahu. Bapak Ibu Saudara, tentunya di dalam kehidupan kita tidak demikian. Ketika kita tahu karya yang besar, anugerah yang besar yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus, di mana Yesus turun ke dalam dunia, mengasihi Bapak Ibu Saudara, mengasihi umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kemudian
ketika kita merayakan Natal, menyambut Natal, kita ini secara jiwa itu adem ayem, yo podo wae. Setiap tahun sama saja. Tidak, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus terus menyadari kasih Allah, kemurahan Allah, anugerah Allah yang begitu besar yang dinyatakan melalui Yesus Kristus bagi Bapak Ibu, bagi kita semuanya. Pagi hari ini memang ayat-ayatnya terpencar di beberapa kitab Injil, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kita ingin melihat bagaimana respon orang Majus, maksud saya, orang-orang Majus dari timur. Kita ingin melihat respon dari para gembala. Kita ingin melihat bagaimana respon juga seorang Hana, seorang Nabiah, seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Bagaimana meresponi sang juru selamat. Itulah yang harus kita teladani Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Supaya hidup kita terus diperbaharui di dalam pengiringan kita. Khususnya melewati Natal itu bukan tanpa kesan. Tetapi ada hal yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita ini terus diubahkan. Secara cepat kita mau melihat bersama-sama untuk bagian yang pertama, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Mari kita akan lihat bersama-sama. Helen bisa di next ya. Nah, ini saudara-saudara, bagaimana ya sikap orang-orang Majus. Kita mau belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Tadi ayatnya sudah dibaca di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Saya mengulang membaca kembali. Firman Allah mengatakan demikian, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ini yang perlu kita garis bawahi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Majus itu bukan orang-orang biasa ya. Kalau kita memperhatikan lebih dalam dari beberapa tafsiran, memang saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Majus itu adalah ahli-ahli nujum, ahli-ahli perbintangan. Jadi bukan beberapa waktu yang lalu baru booming, bukan rakyat jelata sampai di media sosial kan kemarin trending Bapak Ibu Saudara. Dia orang yang punya jabatan, dia orang yang punya keahlian, dia orang yang pintar. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa penafsir juga mengatakan dia adalah raja-raja dari timur. Jadi bukan sembarangan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat ya orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan tinggi, orang-orang yang punya intelektualitas yang tinggi, yang pinter, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi orang itu juga cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, nah itu luar biasa. Pernah saya menyaksikan di sini, ketika saya pelayanan di salah satu gereja, Bapak Ibu di salah satu kota di Jawa Tengah ini, saya ketemu dengan seseorang yang baru mengatur kendaraan. Ketika saya datang bersama rombongan, waktu itu saya diantar teman yang bawa jeep itu, kemudian dipersilahkan untuk parkir. Saya melihat orangnya bersih, ya orangnya itu pakaiannya sangat rapi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia mau melayani mungkin secara manusia hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia mengatur tamu-tamu yang hadir, mempersilahkan harus menempatkan kendaraannya di mana. Padahal dia bekerja di cukup mapan kalau saya memandangnya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat orang-orang Majus adalah orang-orang yang rendah hati. Meskipun mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya kedudukan tinggi, orang-orang yang punya harta kekayaan, dilihat dari persembahannya emas, kemenyan, dan mur. Tetapi orang-orang Majus adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati.
Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang Majus itu ketika ketemu dengan Yesus yang sudah tumbuh menjadi seorang anak, bukan di palungan ini Bapak Ibu Saudara, tapi di rumah, yang dilakukan oleh orang-orang Majus adalah mereka sujud menyembah. Ini menandakan kerendahan hati. Untuk kita mengakui kedaulatan Allah, menyembah itu kan Bapak Ibu Saudara berbicara tentang bagaimana kita menghormati. Saudara-saudara, menghormati, menghargai, ada rasa kagum, hormat kepada raja di atas segala raja. Bagaimana yang diambil oleh orang-orang Majus, maksud saya, mereka sujud menyembah, mereka merendahkan diri. Itu bagian pertama. Bukan dengan sikap yang angkuh, sikap yang sombong, yang tinggi hati. Ketika kita masih memiliki yang namanya kesombongan, tinggi hati, merasa kita bisa, mampu, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bisa kemudian bagaimana menghormati Allah. Bagaimana kita sungguh-sungguh menghargai kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita. Dibutuhkan yang namanya kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayat 11 bagian A, mereka meskipun orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, tetapi mereka mau tunduk, mereka mau taat, mereka sujud menyembah kepada Yesus. Padahal kalau kita perhatikan, Yesus lahir ya di kandang domba dari awalnya, ya Bapak Ibu Saudara. Orang tuanya adalah orang tua yang biasa, seorang tukang kayu, kan Yusuf itu seorang tukang kayu. Dan Maria, bukan orang-orang istimewa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama, bagaimana sikap rendah hati itu yang dimiliki oleh orang-orang Majus. Pagi hari ini, Tuhan mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya, hidup kita terus diproses, hidup kita terus dibentuk, kita terus diajar oleh firman Allah. Ketika kita bertemu dengan Natal, Bapak Ibu Saudara, harus membawa kehidupan kita semakin rendah hati. Bukan kita semakin sombong, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika merayakan Natal, puji Tuhan kalau kita diberkati, bisa mendapatkan, misalnya bisa membeli baju baru, kita bisa membeli sesuatu, itu hal yang baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu bukan orientasi utama. Bagaimana di dalam kehidupan kita, ketika kita menyambut Yesus, milikilah kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Hal berikutnya yang dilakukan, yang perlu kita teladani dari orang-orang Majus adalah mereka memberikan, mempersembahkan, maksud saya, mempersembahkan persembahan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka memiliki sikap murah hati di dalam hidupnya. Itu timbul dari rasa hormat, rasa kasih kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita memberikan balik yang terbaik untuk Tuhan itu bukan sesuatu yang sulit kalau kita menyadari betul. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ayat yang sangat terkenal, ini menjadi tema di doa pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan membukanya di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita perhatikan, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah anugerah yang paling mulia, yang paling luar biasa, anugerah terbesar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sudah membuktikan kasih-Nya dengan memberikan Yesus bagi kita.
kalau kita melihat kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan, setelah orang-orang Majus itu datang merendahkan diri, menyembah kepada Yesus, mereka kemudian membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita mengucap syukur ya di setiap menjelang Natal. Biasanya kita, Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat semuanya mengambil bagian di dalam pelayanan, dan kita mengucap syukur bagaimana Bapak Ibu Saudara boleh mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya untuk Natal. Kan biasanya mulai bulan Agustus kita sudah menyisihkan saudara-saudara untuk kita boleh mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Ada juga sebagian besar dari jemaat yang kita mengadakan secara pribadi janji iman. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga kalau saya memperhatikan bagaimana pekerjaan Tuhan boleh ditopang untuk perayaan Natal, Bapak Ibu Saudara, untuk tanggal 28, bagaimana Bapak Ibu Saudara mengambil bagian untuk bersama-sama melayani Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, memberikan yang terbaik, mempersembahkan persembahan yang terbaik. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Emas, kemenyan, dan mur, itulah persembahan mereka. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, tentunya kita rindu juga memberikan yang terbaik, ya, dari hidup kita, talenta kita, ya, khususnya yang panitia Natal ini bekerja keras sampai jauh malam, mereka menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perayaan Natal. Bukan hanya tenaga, pikiran, talenta, Bapak Ibu Saudara, tetapi juga harta yang mereka miliki, mereka persembahkan juga kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, momen Natal adalah momen bagaimana di dalam kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya, kita mengambil bagian dalam pelayanan, mempersiapkan diri, memberikan yang terbaik melalui hidup kita, melalui keberadaan kita, untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu bagian pertama yang perlu kita renungkan dari orang-orang Majus, Bapak Ibu Saudara. Karena nanti 2 poin berikutnya akan saya sampaikan di dalam ibadah sore. Baik, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari para gembala. Sekarang kita akan membuka di dalam Injil Lukas, di dalam bacaan kita tadi. Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara, pasal yang kedua ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Mari kita akan perhatikan bersama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Injil Lukas pasal 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, meninggalkan para gembala, dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, Bapak Ibu. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mari kita belajar dari para gembala. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tadi yang pertama orang-orang Majus adalah dari kalangan elit, dari kalangan tinggi, dari kalangan intelektual, dari kalangan pejabat, Bapak Ibu Saudara bisa melihat gembala. Ya, dalam konteks masa itu Bapak Ibu Saudara, gembala itu bukan siapa-siapa. Pekerjaannya adalah pekerjaan yang dipandang sebelah mata gitu. Ya, kalau sekarang memang Saudara, Bapak Ibu, kalau kita melihat di Australia itu gembalanya ya mentereng, karena yang digembalakan kan banyak sekali. Ada sapi, ada domba, ada
hewan yang lain yang tentunya di peternakan ya, kalau ada di antara Bapak Ibu sering melihat di tayangan televisi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para gembala ini adalah orang-orang yang terpinggirkan. Tetapi saudara, bagaimana respon mereka ketika malaikat itu memberitahukan tentang kelahiran Sang Juru Selamat? Saudara bisa melihat di dalam ayat yang ke-15, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Para gembala itu merespon pesan Natal, merespon firman dengan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi bukti Bapak Ibu Saudara? Di dalam ayat yang berikutnya, ayat 16, itu firman Tuhan mengatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada rasa rindu, rasa haus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu terakhir di sebelum bulan Desember itu kan ada KPW. Saya menyampaikan tentang tokoh yang namanya Sakius, Bapak Ibu Saudara. Sakius itu meskipun dia seorang kepala pungut cukai, meskipun dia seorang yang kaya, tetapi ketika Yesus datang ke Yeriko, apa yang dilakukan oleh Sakius? Sakius itu orang yang begitu rindu, Bapak Ibu Saudara. Orang yang begitu bersemangat. Apa yang menjadi bukti? Saudara, dia lari meninggalkan rombongan karena dia sadari bahwa tubuhnya itu pendek. Jadi dia mendahului rombongan banyak orang itu, kemudian dia naik ke dalam ke atas pohon. Kemudian dia ketemu dengan Yesus. Jadi saudara, ada kerinduan yang besar. Para gembala ini, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merespon dengan sungguh-sungguh. Itu dibuktikan dengan apa? Mereka itu cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Ibadah kita sekarang dimulai tepat jam 6:30 kalau ibadah yang pertama. Ibadah yang kedua dimulai tepat jam 9. Jam 9 bukan baru mulai berdoa Bapak Ibu Saudara. Jam 9 mulai ibadah. Doa Rabu juga demikian. Jam 6 kurang 5 menit kita sudah berdoa. Persis jam 6 ya, jam 6 sore kita mulai. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Ibadah kita juga efektif Bapak Ibu Saudara. Kita ini juga sungguh-sungguh menghargai waktu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita ketika kita melihat para gembala ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan ibadah kita. Coba kita mau belajar. Beberapa waktu yang lalu saya ke Solo itu naik kereta ya dari stasiun Tawang itu bersama dengan istri saya. Saudara, biasanya kalau kita dapat tiket ya, pergi ke bandara atau kita pergi ke stasiun, berangkatnya jam berapa? Misalnya berangkatnya jam 7 pagi, biasanya 6:30 itu sudah nunggu di stasiun ya. Kalau di bandara sudah nunggu di bandara, bahkan kadang-kadang sebelum jam 30 menit sebelumnya kita sudah ada di sana, kita sudah nunggu di sana. Itu kalau kita mau bepergian Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan? Bagaimana ketika kita beribadah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita mau belajar bersama-sama, menyiapkan waktu dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu dengan sungguh-sungguh. Kita menyiapkan diri untuk kita beribadah. Ya paling tidak, kalau ibadahnya jam 6:30, kita berusaha untuk kita datang lebih awal, 5 menit, ya. Untuk para pelayan ya tentunya 30 menit sebelumnya sudah datang mempersiapkan diri, bersaat teduh, berdoa. Itu hal yang harus dilakukan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanda bahwa para gembala merespon dengan sungguh, merespon pesan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Para gembala ini dengan antusias, mereka dengan penuh sukacita. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang ke-20,
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji, memuliakan Tuhan, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal bukan momen untuk kita mengeluh, menyalahkan, ya, hal-hal yang membuat kita menggerutu, tetapi momen Natal adalah momen di mana kita ini boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena keselamatan di dalam Yesus yang sudah diberikan secara cuma-cuma bagi setiap kita. Hal itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi bagian yang kedua, saudara-saudara, kalau kita melihat dari para gembala adalah orang-orang yang begitu antusias, yang begitu sungguh-sungguh merespon pesan firman Tuhan. Dan mereka tidak mengeluh, tetapi mereka adalah orang-orang yang pandai, yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Bagian yang ketiga, kita mau belajar dari seorang nabiah, yaitu seorang Hana. Ini bisa kita lihat masih di dalam Lukas pasalnya yang kedua. Mari kita perhatikan bersama-sama di dalam ayat 36 sampai ayatnya yang ke-38. Bapak Ibu bisa membuka bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama dengan suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ayat 38, Bapak Ibu. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Apa yang bisa kita teladani dari seorang nabiah, seorang Hana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Seorang Hana adalah seorang yang begitu luar biasa. Ketika dia ditinggal mati oleh suaminya, yang dilakukan adalah bertekun di dalam bait Allah, beribadah kepada Allah, berpuasa dan berdoa di hadapan Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Artinya Hana memiliki keintiman dengan Allah, menjalin persekutuan dengan Allah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelahiran Kristus harusnya membawa kita semakin dekat dengan Allah, menyadari anugerah Allah, sehingga kita menjalin relasi yang semakin erat dengan Allah, yang membawa kita, Bapak Ibu Saudara, semakin dalam di dalam mengenal Allah, menyembah Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya apa? Kalau kita melihat dua hal penting yang dilakukan oleh Hana adalah bukan hanya mengucap syukur kalau kita lihat di dalam ayat 38, tetapi bagaimana seorang Hana adalah seorang yang terus menyaksikan atau bersaksi tentang juru selamat. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu hari-hari ini punya sahabat, punya tetangga, khususnya punya keluarga yang belum mengenal Kristus? Saudara, ini saat yang tepat. Ini saat yang paling tepat untuk apa? Untuk kita bersaksi, mengajak orang-orang yang belum percaya. Ini adalah momentum, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, di hari lain apakah nggak bisa? Ya bisa. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita terlena, ya, kalau melewati Natal itu kita hanya fokusnya kepada diri sendiri. Coba kita mulai fokus kepada yang lain. Bu Ina sudah nge-share di grup KPW
supaya Bapak Ibu Saudara mulai ngelis siapa sih yang mau diundang. Ya bukan anggota gereja tentunya, prospek Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang kita doakan. Aplikasinya kan demikian. Kita punya kasih, karena kita sudah menerima kasih. Kita punya kepedulian, karena Allah sudah peduli kepada kita. Kita harus punya belas kasihan, karena Yesus sudah berbelas kasihan buat Bapak Ibu dan saya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, obat yang mujarab, yang bisa melepaskan manusia dari dosa, dari penghukuman yang kekal, hanya satu, yaitu di dalam Yesus. Tadi Yohanes 3 ayat 16. Kisah Para Rasul pasal 4, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-12. Ya, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6. Ayat-ayat itu membuktikan bahwa satu-satunya jalan keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang kekal, jalan ke surga, hanya ada di dalam Yesus. Dan inilah Bapak Ibu Saudara, kesempatan bagi kita untuk kita mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pagi hari ini, di bagian akhir dari penyampaian firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu, mengajak kita semuanya, seluruh jemaat, mari kita mengambil bagian dalam hal ini. Teladani orang-orang Majus yang punya kerendahan hati, untuk kita datang menyembah kepada Yesus, memberikan yang terbaik untuk Yesus. Kita meneladani dari para gembala yang dengan antusias, dengan sukacita, tidak menunda-nunda Bapak Ibu Saudara, datang kepada Yesus. Meneladani dari seorang Hana, seorang nabi yang terus rindu memberitakan tentang juru selamat. Hidup kita adalah kitab yang terbuka. Biarlah hidup kita boleh dilihat, dirasakan oleh banyak orang, bahwa sungguh-sungguh bahwa Kristus sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kita. Karena Natal itu tidak berarti tanpa Yesus itu ada, hadir ya di dalam kehidupan kita bersama-sama. Itu firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, pagi hari ini kami mengucap syukur ya Bapa, atas firman-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami sadari Tuhan, seringkali kami terlena, fokus kami bukan kepada Engkau, tetapi pada diri kami sendiri. Ampuni kami, tolong kami, Allah Roh Kudus. Biarlah kami boleh terus berfokus kepadamu, dengan kami senantiasa menyembah, rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberikan yang terbaik dari kehidupan kami. Kami rindu juga Tuhan dalam hidup kami, menjadi saksi-Mu buat orang-orang yang belum mengenal Engkau dalam hidupan kami. Pakai jemaat-Mu, pakai umat-Mu Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang terus menyertai dan memampukan kami di dalam kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan responi firman Tuhan, kita akan pujikan pujian bersama-sama. Natal di hatiku. Kita berdiri bersama-sama, kita akan pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku
berkenan padamu. Mari dari awal, seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari dengan sungguh-sungguh dari awal, seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Mari bersama-sama, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku. Dipersilakan duduk kembali. Waktu saya serahkan kepada Pak Diakonari untuk kita melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan yang terbaik. Puji nama Tuhan untuk firman-Nya, dan kita mau bersyukur untuk firman-Nya. Kita nyatakan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan persepuluhan kita dari Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita mau berikan persembahan kita, kantong persembahan hitam untuk persembahan persepuluhan, kantong berwarna merah untuk persembahan baunan dan lainnya. Bapa Surgawi melihara kita sepanjang waktu. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, Setiap saat waktu benar, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, Dia raya waktu laut mendung, dalam topan aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku.
dipeliharanya. Di langit pun bimbingnya, barang tentu termasukku. Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap kepada PPI dipersilahkan. Tiada tawaku berpenuh dalam Tuhan, aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita serahkan persembahan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah yang terus mengasihi dan berkati kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan setiap berkat yang boleh kami nikmati. Mengucap syukur untuk setiap berkat rohani yang boleh kami terima. Dan kami juga bersyukur untuk setiap berkat jasmani yang boleh kami terima daripadamu. Siang hari ini Tuhan, kami belajar mengasihi-Mu dengan mengembalikan berkat-Mu sebagai tanda persembahan persepuluhan kami, tanda syukur kami, karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan persembahan ini, biarlah menjadi sarana untuk perluasan kerajaan-Mu khususnya di GBI Tulogomulyo. Berkati setiap tangan yang memberi, setiap tangan yang menolak, biarlah semata-mata untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan persembahan ini Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk PPI. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum nanti kita memberi persembahan untuk Natal, mari kita perhatikan baik-baik, ada beberapa hal penting. Namun sebelum itu saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah di pagi hari ini, yaitu Bapak Palman dan Ibu Yanti. Betul ya? Selamat datang Bapak Palman dan Ibu Yanti di dalam ibadah di Gereja Baptis Tulogomulyo. Tuhan memberkati, kami menyambut dengan penuh sukacita dan tentunya kami terus mengundang Bapak Ibu dapat terus hadir di gereja di tempat ini bersama-sama bertumbuh dengan saudara-saudara seiman yang lain. Itu Bapak Ibu Saudara yang perlu kita perhatikan dari pengumuman di pagi hari ini. Yang pertama, mengundang semua murid sekolah minggu dari kelas Indria sampai remaja untuk hadir dalam perayaan Natal. Ya, hari ini Bapak Ibu, nanti mulai jam 11
sampai jam 12.30 di gereja. Mari untuk orang tua terus dukung putra-putrinya dengan mengantarkan dan mengajak anak-anak lain yang sudah kita kunjungi, kita doakan supaya nanti hadir ya. Bapak Ibu masih punya kesempatan beberapa jam ke depan. Yang kedua, Ibu Ngadmin dari KPW Daniel minggu yang lalu dirawat di Rumah Sakit Primaya. Mari kita terus doakan untuk pemulihannya dan mari setiap KPW mengambil bagian dalam pelayanan kasih melalui iuran sosial. Yang ketiga, mengundang kaum pria dan kaum wanita untuk hadir dalam Natal, PBI dan WBI, yaitu pada hari Sabtu besok tanggal 14 Desember 2024 mulai jam 6 di Resto Mas Budi, Jalan Walter Mungin Sidi 38, depan Masjid Panut ya Bapak Ibu Saudara, Masjid Mardio Mangunkarso ya. Bapak Ibu bisa melihat nanti di kiri jalan. Dress code-nya disarankan untuk memakai nuansa merah ya, buat Bapak Ibu semuanya. Itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, Natal PKMB dan PMBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Desember 2024 mulai jam 6 sore atau jam 18 di gereja. Mari seluruh kaum muda persiapkan diri, jangkau teman-teman. Masih ada waktu ya, silahkan dikunjungi, dihubungi teman-teman prospek supaya kehadirannya maksimal ya. Kemudian yang kelima, rapat pengurus gereja diadakan minggu depan tanggal 15 Desember 2024, jamnya jam 11. Mohon untuk semua pengurus dapat mempersiapkan diri. Untuk pengumuman yang berikutnya sampai yang ke-8, 6 sampai 8 tidak usah saya bacakan, silahkan disimak dengan baik karena sudah ada brosur, sudah ada MMT yang tersedia, Bapak Ibu tinggal mencermati ya, untuk rangkaian Natal yang akan kita laksanakan bersama-sama. Untuk kegiatan sepekan, Selasa besok dimulai dengan doa pagi, sorenya ada doa hana, doa kaum wanita. Kemudian Rabu besok ada doa dan pujian ya di gereja jam 6 Bapak Ibu Saudara, jam 6 sore. Mari kita datang bersama-sama. Kemudian hari Sabtunya dimulai dengan doa pagi, kemudian sorenya ada Natal, PBI dan WBI. Dan jangan lupa tetap melaksanakan doa pribadi ya, doa Daniel. Sehari 3 kali kita berdoa. Silakan disimak untuk jadwal minggu depan. Kalau nama Bapak Ibu Saudara tercantum berarti Bapak Ibu Saudara punya tanggung jawab, diberikan sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan ya melalui gereja kita, juga KPW. Yang berikutnya yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Saudari Cynthia Rose Pranata, kemudian yang kedua Ibu Kristina Damayanti, kemudian yang ketiga Bapak Paulus Sarmo, yang terakhir anak Anggun Denaya Maria Patirani ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, Tuhan memberkati Bapak Ibu anak-anak dengan berkat Tuhan yang melimpah. Silakan untuk Bapak-bapak untuk mengedarkan kantong yang terakhir untuk Natal.
Terima kasih untuk kaum pria yang sudah melayani. Waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh menaikkan syukur, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Khususnya kami dapat menerima berkat dari firman Tuhan yang terus mengajar kami supaya kami meresponi kehadiran Yesus dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh jiwa kami untuk memuliakan Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi dari berkat surgawi sehingga terus dapat menjadi berkat untuk firman Tuhan bagi jemaat-Mu khususnya. Pada umumnya juga dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Tlogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan bertobat kepadamu melalui gereja ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, diberkati Tuhan, dibawa mereka bertumbuh, pengenalan akan Kristus juga masuk dalam rancangan Tuhan yang baik dan yang sempurna dengan beriman kepada Yesus, taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apapun yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka. Diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan sehingga berhasil dengan baik, memuliakan Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk juga mereka yang masih sekolah, kuliah, diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia. Kami berdoa untuk kaum muda, generasi penerus gereja ini diberkati Tuhan, langkah hidup mereka, masa depan mereka, supaya berhasil memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman dan kasih bersama. Khususnya kami berdoa untuk rencana perayaan Natal pada bulan ini diberkati Tuhan, sehingga seluruh perayaan Natal ini berjalan dengan baik, khususnya mereka yang melayani, khususnya dalam mereka yang akan menyampaikan firman-Mu, diurapi Tuhan, diberi hikmat dan pimpinan-Mu, sehingga firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa saat ini dengan cuaca yang tidak baik, kami berdoa kepada Tuhan saat perayaan Natal ini Tuhan menopang, Tuhan memberkati, Tuhan menahan supaya hujan itu tidak hadir sehingga mengacaukan perayaan ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh pemimpin dan pelayan Tuhan di tempat ini, baik hamba-Mu, panitia muda, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina, ketua KPW, guru sekolah minggu, dan semua pelayan-Mu. Kami semua disatukan sebagai anggota tubuh Kristus
bersama-sama melayani melalui gereja ini, membawa jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam kasih-Mu. Kami terus berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih yang menaungi sekolah baik KB maupun TK, diberkati Tuhan. Seluruh pengurus dan seluruh guru-guru yang ada dapat berperan untuk memajukan sekolah ini, khususnya dalam mengemban amanat agung Tuhan Yesus, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, mengajar anak-anak tentang kasih-Mu, tentang firman-Mu, sehingga mereka bertumbuh dewasa di dalam kasih-Mu. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk mereka yang sakit. Saat ini kami berdoa untuk Pak Arianto, Pak Projo, Pak Budi Wibowo, juga kami berdoa untuk Pak Yelza Sunardi, Putrimo. Kami mohon lawatan-Mu atas mereka semuanya. Engkau mengangkat segala sakit penyakit yang mereka derita. Engkau menyembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu. Mereka yang lemah iman, yang undur daripada gereja-Mu ini, diberkati Tuhan. Dijamah oleh Roh Kudus, dibangkitkan mereka, disadarkan kembali untuk kembali kepada Tuhan satu-satunya yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anggaran gereja dipenuhi oleh Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga dapat untuk memenuhi operasional gereja di dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih juga kehadiran 350 jiwa. Kami mohon kepada Tuhan, Engkau menjamah orang-orang yang Kau pilih sebagai umat-Mu untuk gereja ini. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, untuk membina mereka di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, diberkati Tuhan, baik rohani, jasmani maupun materi. Mereka dipenuhi, dicukupkan oleh Tuhan, sehingga sukacita damai sejahtera memuliakan Tuhan terus ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, Engkau menuntun membimbing langkah hidup kami, menuntun firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus terus memenuhi, menguasai pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh, hati kami, memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, ketenangan, ketentraman kami di dalam menghadapi hidup ini. Juga kami mohon hikmat-Mu terus menguasai pikiran kami untuk kami menatap masa depan sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa syukur kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, yaitu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih